Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas salah satu konsep di dalam Photoshop yang namanya adalah exposure. Nah, apa sih sebenarnya exposure itu? Jadi untuk keterangan lebih lengkapnya nanti boleh dibaca di deskripsi apa sih sebenarnya yang namanya exposure ya. Oke, dalam hal ini kita coba aja langsung menjelaskan secara singkat di dalam konsep apa sih sebenarnya yang disebut dengan overexposure dan juga underexposure. Karena di dalam uh, istilah fotografi itu nanti ada dua, ada yang disebut dengan overexposure, ada yang disebut dengan underexposure. Yang pertama adalah underexposure. Apa sih itu? Kalau disebut dengan underexposure itu adalah cahaya yang masuk ke dalam objek sebuah bidang itu terlalu sedikit. Jadi kalau yang namanya underexposure itu adalah cahaya yang masuk ke dalam sebuah bidang itu terlalu sedikit. Sehingga apa? Sehingga gambar yang dihasilkan, gambar tersebut hasilnya dia lebih gelap. Biasanya gambar-gambar yang hasil dari underexposure itu biasanya dia dihasilkan dari gambar-gambar yang kurang pencahayaan. Itu biasanya. Oke. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan yang namanya adalah overexposure. Apa itu kalau yang namanya overexposure? Overexposure itu adalah kebalikan dari underexposure. Di mana overexposure itu adalah cahaya yang masuk ke dalam bidang objek itu terlalu besar. Oke, jadi terlalu besar cahaya masuk ke dalam bidang objek sehingga gambar yang dihasilkan itu terlalu cerah. Nah, di mana gambar-gambar yang hasil dari overexposure itu biasanya dihasilkan dari gambar-gambar yang diambil pada saat cahaya terlalu banyak. Contoh pada saat di tengah-tengah sinar matahari yang mungkin cukup cerah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Photoshop jika gambar yang memang tidak begitu terang atau tidak begitu gelap, tapi masih masuk dalam kategori over ataupun underexposure itu bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Nah, di dalam Photoshop kita masuk pertama dulu di dalam overexposure ya. Maaf, di dalam underexposure. Nah, di dalam menu image di situ ada yang namanya adjustment. Nah, di dalam adjustment ini kalau diperhatikan di sini semua adalah konsep-konsep untuk memperbaiki permasalahan dalam hal kekuatan cahaya ataupun kekuatan warna. Jadi ada dua, kekuatan cahaya dan kekuatan warna. Apa itu yang dua itu? Kalau kekuatan cahaya berarti untuk memperbaiki masalah dari over ataupun under exposure. Itulah kalau yang namanya kekuatan cahaya. Kalau yang namanya kekuatan warna berarti kita coba merubah objek-objek gambar dengan warna yang berbeda tapi tanpa merusak etika warna originalnya atau warna aslinya. Itulah yang disebut dengan kekuatan warna. Nah, jadi kalau di dalam Photoshop itu sendiri, kalau kamu boleh perhatikan di dalam menu adjustment mulai dari brightness contrast sampai ke exposure ini adalah menu untuk memperbaiki kekuatan cahaya. Menu untuk memperbaiki masalah over ataupun under exposure. Oke, di mana di dalam bagian ini yang kita pakai atau yang mungkin seorang desain sering pakai itu ada dua, ada levels dan juga curve. Nah, kita akan mulai dari bagian yang pertama, levels. Nah, untuk penggunaan level itu sendiri, kita bisa pakai setelah kita klik seperti ini. Nah, dia akan muncul menu level seperti ini. Nah, di dalam level seperti ini kita boleh perhatikan di bagian paling bawah ada yang namanya output levels, di mana output levelnya itu apakah nanti kita mau buat dia terlalu over atau terlalu under untuk memperbaikinya. Sedangkan input levelnya di sini kita akan memperbaikinya. Nah, kalau kita boleh perhatikan simbol atau not hitam ini menandakan bahwa ini perwakilan dari over, under. Putih itu mewakili dari over. Di tengah-tengah posisinya. Nah, kalau kita mau gambar ketepatan objek gambar ini kalau kita lihat dia kan cukup gelap.
dari gambar seharusnya. Berarti kita mau overkan gambar tersebut, kita mau cerahkan. Maka titik tengahnya ini kita boleh tarik di mana nanti area over lebih besar daripada area under. Nah, kita berarti boleh tarik ke kiri seperti ini. Sehingga pada saat kita tarik dia ke kiri, dia akan menghasilkan warna yang atau cahaya yang lebih cerah lagi. Dalam hal ini, nanti kamu boleh perhatikan atau kamu boleh lihat sendiri kira-kira di posisi mana gambar tersebut yang memang benar-benar nampak seperti real originalnya, tidak terlalu under. Contohnya seperti ini, kalau kita anggap ini sudah pas, kita boleh okekan. Nah, sehingga gambar yang kamu sudah setting menggunakan level tadi akan berubah di mana cahayanya sudah sedikit lebih bagus, sedikit lebih cerah dari gambar sebelumnya. Itulah kalau kita menggunakan level untuk mengatur atau memperbaiki kualitas cahaya. Nah, sekarang kita lanjut dari gambar yang kedua. Kalau kamu perhatikan di mana gambar seorang ayah dan juga seorang anak ini, kalau diperhatikan dari situasinya, ini adalah gambar yang terlalu cerah dari yang seharusnya. Berarti ini masuk ke dalam overexposure ya. Ingat di mana tadi overexposure berarti terlalu besar cahaya yang masuk ke dalam bidang objeknya. Kamu bisa lihat itu warnanya itu terlalu cerah sekali. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Maka cara memperbaikinya kita bisa mengganti menggunakan image lalu pilih adjustment. Nah, setelah kita pilih adjustment, kita boleh pakai level sebenarnya boleh, atau kita boleh pakai curve. Oke. Oke. Nah, kita bisa gunakan yang namanya adalah curve. Nah, dalam penggunaan curve ini sendiri, sebenarnya output yang dihasilkan sama, tapi konsep atau cara kerjanya itu yang berbeda. Di mana curve ini dia nanti akan memperbaiki berdasarkan area kurva. Oke, nah misalkan kalau kita perhatikan dari area gambar kita ini, di sini dia terlalu over, sedangkan kurva kita ini kan berbentuk diagonal. Di mana jika kita tarik kurvanya ke pojok kiri atas, berarti artinya kita sedang membuat objek lebih cerah kembali. Karena bagian kiri atas ini mewakili over, kanan bawah ini mewakili under exposure. Oke, nah jadi kalau kita tarik seperti ini, dia bisa lebih gelap atau sini lebih cerah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam hal ini, kita boleh klik area objek yang kita inginkan. Di sini kita boleh klik seperti ini. Mana kira-kira yang mau kita cerahkan. Kira-kira seperti itu ya. Maka, atau kita kalau mau semua, kita boleh tarik seperti ini. Pelan-pelan, itu tidak boleh langsung ditarik. Karena dia akan merusak gambar ya. Nah, jadi kita boleh tambahkan titik yang baru. Kalau misalkan kita mau buat dia lebih kuat kembali, kita tambahkan, lalu kita tarik kembali. Oke, nah sehingga pada saat kita sudah mengatur curve-nya, kamu boleh perhatikan bahwa gambarnya sekarang tidak terlalu besar sekali cahaya di dalam bidang gambar tersebut, sehingga dia tidak terlalu overexposure kembali. Dia sudah kembali menjadi normal. Nah, untuk nilai-nilai atau titik-titik di dalam kurva curve itu sendiri, itu nanti kamu boleh pilih sendiri, tergantung ke posisi mana yang membuat gambar itu memang benar-benar tidak menjadi overexposure ataupun under. Oke? Nah, itu dia kira-kira untuk penggunaannya. Jadi ingat kembali bahwa di dalam image adjustment mulai dari brightness, contrast sampai ke exposure 4 menu ini fungsi utamanya adalah mengatur kualitas cahaya di dalam Photoshop. Oke? Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita untuk penggunaan atau permasalahan over ataupun under exposure atau kekuatan cahaya di dalam Photoshop. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.